Kelihatan ini? Iya, Bu, kelihatan. Saya share screen. Kayak ini materi terakhir. Tapi ada beberapa subbab, jadi saya bagi mungkin 2 kali pertemuan. Yang ini homomorfisme, kemudian nanti ada isomorfisme. Oke. Yang pertama tentang homomorfisme. Jadi langsung aja ya. Definisi dari homomorfisme. Ya, ada definisi 1. Dot dan G aksen dengan operasi bintang adalah grup. Jadi di sini ada 2 operasi dan 2 grup. Maka pemetaan dari F dari G ke G aksen ini disebut homomorfisme dari G ke G aksen jika untuk setiap A dan B anggota dari G, ini lihat ya. Jika untuk setiap A, B anggota dari G, berarti selalu ambil dari daerah asal atau domain. Berlaku FA.B sama dengan FA bintang FB. Coba ya perhatikan, ini dot ini itu sama operasinya dengan G yang pertama atau G himpunan yang di domain. Gini ya. Terus yang bintang itu sama dengan operasi yang G aksen. Jadi ketika F dioperasi, jadi kan kita ngambil 2 angka nih ya di G. Dioperasikan dengan F, kemudian kalau misalkan si kedua angka itu dipisah operasinya dengan F dan dioperasikan dengan yang range-nya atau daerah hasilnya, maka hasilnya akan sama. Itu disebut homomorfisme. Jadi di sini dikatakan homomorfisme itu adalah fungsi yang mempertahankan operasi yang disajikan dalam skema ini. Jadi si A ke A aksen, B ke B aksen, nah operasinya juga sama dipetakan. Jadi, atau ini sama aja. Kemudian operasi dari G ke G aksen itu bisa jadi beda, bisa jadi sama. Kalau misalkan sama, biasanya di soalnya tidak dicantumkan. Itu berarti dia operasinya sama. Kalau beda, biasanya masing-masing grup dicantumkan operasinya apa. Nah, di sini sebagai catatan juga, operasi pada G atau G aksen itu seringkali tidak dinyatakan, sehingga hanya ditulis sebagai FAB sama dengan FA, FB, itu berarti kali ya. Kalau penjumlahan sudah pasti dicantumkan. Contoh nih, misalkan G itu adalah real tapi tanpa 0, ini adalah grup dari bilangan-bilangan real tak 0 terhadap perkalian G aksen 1 min 1. Juga grup terhadap perkalian. Berarti si G ini dia operasinya perkalian dan G aksen operasinya juga perkalian. Kemudian di sini dibilang dibentuk suatu pemetaan F dari G ke G aksen yang definisikan untuk setiap X anggota G berlaku 1 jika X-nya bilangan positif dan min 1 jika X-nya bilangan negatif. Sini sudah ada sih hasilnya. Berarti pokoknya hasilnya harus 1 atau min 1. Gitu. Min 1 kalau dia positif, min 1 kalau dia negatif. Berarti ada 4 yang kita cek. Yang pertama kan berarti kita ambil sembarang. Ini udah ada sih. Ambil sembarang XC-nya anggota G, karena ini pemetaannya dari F, G ke G aksen, di mana ini operasinya kali, atau ya udah saya tulis kali, yang ini juga sama perkalian. Cuman himpunannya beda, kalau G itu real
tapi tak 0. Yang G aksen itu hanya 1 dan negatif 1. Jadi kita ambil dua bilangan di G, tapi dia nggak 0, sehingga ada 4 kemungkinan. Kalau kita ambil X-nya positif dan Y-nya positif, ini ya. Berarti hasil kalinya positif dan positif itu kan positif ya. Otomatis kalau kita masukin, ini udah deh. Kalau kita masukin fxy, berarti karena xy-nya positif, ini kan dibilang kalau si x-nya bilangan real positif, dan itu hasilnya 1. Dan ini xy-nya dia positif. Jadi kalau kita operasikan dengan fungsi f, hasilnya 1. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dipisah fx kali fy. Di sini dikatakan x-nya positif kan, berarti kalau positif dia 1 kali, terus y-nya itu dia positif juga, berarti dia 1. Nah, dari sini kita tahu kalau fxy itu sama dengan fx kali fy, sama hasilnya. Tapi kalau kalian nemu, misalkan pas kalian hitung ternyata di sini negatif 1, berarti kan dia beda ya. Nah, itu berarti tidak memenuhi homomorfisme. Gitu. Ngerti nggak? Kita tulis yang lengkap ya. Jadi tadi ambil sembarang XY anggota dari G, di mana XY-nya itu X tidak sama dengan 0 dan Y-nya juga tidak sama dengan 0. Gitu. Jadi yang ini tuh saya tulis dulu pemetaannya itu dari G ke G aksen. Yang pertama kita cek untuk X-nya positif dan Y-nya positif. Sehingga FXY XY itu berarti kan dia positif ya. Karena positif kali positif. Nah, saya tulis dulu soalnya di sini ya. Fx tadi itu 1 untuk X-nya positif, min 1 kalau X-nya kurang dari 0. Tuh. Jadi X itu yang di tengah ini ya, apapun yang di tengah ini, kalau hasilnya positif, berarti kita ambil yang pertama. Ini berarti karena XY-nya ini positif di sini, berarti kita ambil yang pertama, dia 1. Sekarang kita cek Fx kali Fy. Karena X-nya positif dari sini, berarti dia 1. Terus Y, karena di sini dibilang positif, berarti kan kita ambil yang pertama ya, yang ini. Jadi dia 1 juga, Y sama dengan 1. Dari sini kita tahu Fxy itu sama dengan Fx kali Fy. Karena dua-duanya hasilnya sama dengan 1. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cek kalau misalkan salah satunya dia negatif. Sehingga XY-nya apa? Yang satu positif, yang satu negatif. XY-nya positif atau negatif? Negatif. Iya betul, negatif ya. Jadi Fxy-nya apa? 1 atau min 1? Min 1. Min 1, betul. Sekarang Fx kali Fy. Fx-nya berapa? 1. Fy-nya negatif 1. Iya, karena dia negatif ya. Makanya dia negatif 1. Dari sini sama juga Fxy itu sama dengan Fx kali Fy. Dan dia hasilnya negatif 1. Nah, tinggal cek yang lainnya kalau misalkan si X-nya negatif dan Y-nya positif. Apa? Kemudian yang terakhir, kalau dua-duanya
negatif. Nah, dari keempat ini, silahkan ambil kesimpulan besar apa dia homomorfisme atau bukan. Kalau semua kesimpulannya kayak gini berarti dia sudah memenuhi definisi dari homomorfisme. Tuh. Sebenarnya udah ada sih ya di sana. Dah kayak gitu. Ada yang mau tanyakan dulu? Oke, kita lanjut. Nah, di sini dibilang kalau semuanya memenuhi ini sama dengan ini. Yang ini juga fx sama dengan fx kali fy. Jadi f-nya dikatakan homomorfisme. Ini contoh 2. Contoh 2 itu menunjukkan bahwa dia bukan homomorfisme ya. Coba pengitan G dari Z ke Q-nya tanpa 0 didefinisikan sebagai ini. Untuk X-nya anggota Z, maka G adalah homomorfisme. Sebab G-nya fungsi, kenapa ini dibuktikan fungsi dulu? Karena di sini hanya dibilang dia cuman pengaitan ya. Jadi kalian harus membuktikan dia fungsi. Ingat definisi fungsi? Misalkan ada F memetakan A ke B, definisi fungsi itu untuk setiap X anggota dari A, X, AB ya. Mana penghapus tuh? Untuk setiap X, Y anggota dari A, jika X yang sama dengan Y, maka Fx sama dengan Fy. Gitu. Itu fungsi. Jadi di sini kalau kita punya X sama Y, kita akan buktikan Fx-nya sama dengan Fy. Ternyata ini terbukti. Kalau di soal 1 dia sudah bilang pemetaan, berarti dia sudah fungsi ya. Jadi nggak harus dibuktikan lagi fungsi. Kemudian yang ini homomorfismenya bisa dibuktikan juga, berarti karena fungsi sudah dibuktikan dan G-nya homomorfisme, maka dia homomorfisme. Kemudian ini juga homomorfisme ya. Kalau misalkan bukan homomorfisme, bisa di salah satu dari sifat ini tidak terpenuhi atau yang definisinya tidak terpenuhi. Atau bisa juga pakai contoh penyangka. Kayak gitu. Selanjutnya ada sifat-sifat homomorfisme. Ini teorema 1. Misalkan F homomorfisme dari G ke G bintang. Maka Fe sama dengan E bintang. E itu adalah elemen identitas dari G dan E bintang itu elemen identitas dari G bintang. Jadi kalau si elemen identitas di G dioperasikan dengan fungsinya, maka akan sama dengan elemen identitas di daerah hasilnya, di F ini ya. Kemudian kalau F di A inverse itu sama dengan FA di inverse kan. Ini untuk A-nya anggota dari G, dari domainnya. Ini buktinya, silahkan dipelajari. Kemudian ini ada definisi 3. Misalkan F homomorfisme dari G ke G bintang, maka himpunan semua peta atau bayangan anggota dari G dalam G bintang oleh F ditulis Fg didefinisikan sebagai ini. Ngerti ya? Jadi anggota G itu
Ini G bintang, ini G. Jadi si FG itu di sini X bintang semua. Ini FG. Jadi FG itu X bintang yang di sini dipetakan dengan fungsi F. Jadi FG ini, nih FG itu X bintang atau anggota-anggota ini ada di G aksen, di mana X bintang itu sama dengan Fx untuk suatu X di G gitu. Ini X, ini X. Jadi masing-masing punya pasangannya. Ingat ya, fungsi itu kan nggak boleh mendua kalau nggak salah. Di G-nya harus ada satu pasangan di F. Kemudian ada yang namanya kernel. Kernel F dituliskan sebagai ker F. Ker F itu adalah identitasnya. Jadi unsur identitasnya. Kalau misalkan kalian tahu kan unsur identitas penjumlahan itu 0, kalau perkalian itu 1. Nah, itu namanya kernel. Tapi kernel dari bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan. Misalkan kalau 0. Kalau misalkan 1 berarti kernel bilangan bulat terhadap operasi perkalian. Jadi kernel itu dia X, kernel F ya. Jadi kernel itu dia di G, bukan di G bintang. Di mana Fx-nya sama dengan E bintang. Dan E bintangnya, jadi kayak gini nih. Misalkan ini terhadap operasi kali ya. Atau tambah adalah G bintang. Misalkan di sini ada suatu X, dia dipetakan F, terus hasilnya dia 0. Berarti si X ini, dia kernel. Bukan yang 0 ini ya. Yang 0 ini berarti dia elemen identitas di G. Gitu. Jadi yang kernelnya itu yang X-nya, bukan 0-nya. X-nya. Tadi saya salah berarti. Gitu. Oke. Kalau ada yang mau tanyakan langsung ya. Kemudian teorema 2. Misalkan F homomorfisme dari G ke G bintang, maka si FG itu subgrup dari G bintang. Ingat ya, pembuktian subgrup itu membuktikan bahwa dia tertutup dan punya inverse. Kemudian kernel F subgrup normal dari G. Subgrup normal kemarin sudah kita bahas. Udah selesai. Ini latihan. Coba nanti ini ya, kita kerjakan yang ini. Saya kasih contoh yang A dulu deh. Di sini dibilang, misalkan Z adalah grup dari bilangan, oke, saya copy aja deh. Jadi misalkan Z adalah grup dari bilangan-bilangan bulat, maka pengaitan, sini masih dibilang pengaitan ya, berarti kalian harus membuktikan dia fungsi dulu. Di bawah ini manakah yang merupakan homomorfisme dan mana yang bukan, untuk setiap A-nya anggota dari Z. Selanjutnya tentukan kernel dari homomorfisme tersebut. Ini kita coba kerjakan yang A dulu. Jadi di sini lihatnya, di sini ada G, berarti dia pengaitannya G dari Z, karena di sini mulai dari Z ke Z lagi ya. Dengan G A itu sama dengan mutlak A.
Oke, kita coba kerjakan. Oke, tadi kan si G itu G memetakan Z ke Z ya. Di situ kan tidak dibilang ini fungsi atau bukan, kita belum tahu. Dengan GA itu sama dengan mutlak A dan A-nya anggota dari Z. Harus di ini sih. Kemudian yang ditanyakan apakah si fungsi G itu homomorfisme. Terus yang kedua cari kernelnya ya. Kernel G. Oke, yang pertama kita buktikan dulu dia fungsi. Berarti kita ambil sebarang 2 angka dari yang pertama dari domain, dari Z. X, Y bebas ya, karena di sini A-nya sudah dipakai, udah kita pakai itu aja. AB anggota dari Z. Sehingga kalau misalkan si A-nya sama dengan B, apakah mutlak A sama dengan mutlak B atau tidak? Sama ya, kita tinggal kasih mutlak aja kan. Kalau misalkan dua-duanya dikali negatif, tetap aja sama kan, min A sama dengan min B. Kalau dua-duanya dikasih positif apalagi. Jadi di sini GA sama dengan GB. Sehingga G adalah fungsi. Sehingga jadi G adalah fungsi. Sudah yang kedua, homomorfisme. Ambilnya masih tetap yang ini. Kita langsung cari GAB kali ya. Jadi operasinya kali kan? Cek dulu. Kali-kali. Kalau mutlak tuh biasanya kali sih. Di sini nggak dibilang. Tapi kemungkinan kali. Oke, ini apa? Terus GA kali GB ini apa? GA kali GB berarti kan mutlak AB ya. Ini mutlak A kali mutlak B. Bisa nggak sih kita satuin di mutlak A kali B? Ini sifat-sifat mutlaknya. Coba dicek sifat-sifat mutlak. Itu boleh nggak yang itu? Kalau kali bisa ya. Kalau penjumlahan enggak ya. Oke, terima kasih. Berarti ini boleh ya. Ini boleh. Berarti kan dari sini sama kan. Jadi karena GAB itu sama dengan GA kali GB sama dengan mutlak AB, maka G itu adalah homomorfisme.
morfisme. Gitu. Terus kita cari kernelnya sekarang. Kernel G-nya apa? Jadi kita cari X yang memetakan, yang membuat kalau kita fungsikan si X ini dengan G itu sama dengan identitasnya. Di mana identitas untuk Z ini terhadap kali itu 1 ya. Satu. Tapi si E ini harus di Z, tapi Z yang ini. Nah, yang X-nya itu di Z, tapi di Z yang ini. Sebenarnya ini sama, berarti nggak apa-apa, sama juga. Jadi apa? X-nya apa? Satu aja kan ya, sama min 1 ya, 2. Ya kan? Jadi kernel G itu min 1, 1 dan min 1. Saya tulisnya pakai himpunan, kalau ini nanti disangka vektor. Min 1 dan 1. Dia anggota dari Z, di mana kernel, enggak kernel juga sih. Di mana kalau kita fungsikan G min 1 itu kan sama dengan mutlak min 1 ya. Mutlak min 1 tuh sama dengan 1 kan. Dan G 1 itu sama dengan mutlak 1 dan sama dengan 1 juga. Ini mutlak, sorry. Gitu. Jadi kernelnya itu yang ini. Ini pembuktiannya. Tuh. Jadi dua-duanya dari anggota kernel ini menghasilkan unsur identitas di Z terhadap operasi kali. Anda mau tanyakan? Nah, dicoba ya. Si yang nomor 2 itu kan ada 5 tuh, B, C, D, E. Coba kalian dipahami betul-betul tentang homomorfisme ini. Nanti kita lanjut ke isomorfisme minggu depan. Kalau yang ini sudah ngerti. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Sudah dipahami? Soal B, HA dan A, berarti si fungsinya bukan F atau G, tapi H. Kayak gitu, cuman beda H-nya. Tapi tetapnya kalian harus buktikan setiap nomor itu fungsi. Si H-nya fungsi, K-nya fungsi, L, P-nya juga fungsi. Itu, ada lagi yang mau tanya? Ya, Bu. Saya, Bu, yang itu, yang kernel itu maksudnya 1/min 1 atau? Jadi ada 2 kernel itu. Jadi kan kayak kita tuh nyari satu angka atau beberapa angka yang di anggota, yang di sini, yang di domain, dimana kalau kita fungsikan dengan G, hasilnya unsur identitas di sini. Jadi kan ini tuh ada 2 ya. Jadi si G ini dia membetakan Z, ini fungsi G
dia memetakan Z ke Z. Nah, di sini ada nggak anggota yang di domain ini kalau dipetakan Z hasilnya unsur identitas di sini. Tapi sekarang harus tahu dulu unsur identitas di Z. Tadi kan si operasinya kali ya, kali di bilangan bulat, unsur identitasnya itu 1. Jadi ini sebenarnya bukan tebak, harus nyari, harus tahu. Berarti di sini apa sih angka apa yang kalau dipetakan dan difungsikan dengan G hasilnya itu 1. Ternyata ada 2, yaitu 1 dan -1. Semua dipetakan ke ini fungsi juga kan, karena yang penting dari Z-nya, dari domainnya hanya punya 1 pasangan di kodomainnya ya. Cara membuktikannya ya, kan G itu fungsinya kayak gini ya. Kalau saya punya G1, berarti dia mutlak 1 kan. Mutlak 1, 1. Terus mutlak negatif 1, kan mutlak itu membuat semua angka menjadi positif ya. Jadi kalau ada mutlak negatif, hasilnya pasti positif. Jadi ini nih definisi mutlak kan min X kalau X-nya kurang dari sama dengan 0. X kalau X-nya lebih besar dari 0. Jadi kalau X-nya negatif, si X-nya dikali negatif 1. Jadi makanya semua pasti hasilnya positif. Nah, jadi kernelnya itu apa? Yang ini kernelnya. 1 dan negatif 1. Karena 2 angka ini kalau dipetakan, itu hasilnya 1. Yang mana 1 ini adalah unsur identitas di mana itu tuh di range-nya atau di kodomainnya. Jadi tiap fungsi itu beda kernelnya. Nanti mungkin yang B fungsinya apa, angka huruf identitasnya juga mungkin beda gitu. Jadi kan, tapi identitasnya tetap 1 ya, karena tetap di Z dan operasi kali. Cuman kan si fungsinya beda ya, H-nya 2A kan. Nah si 2A ini, A-nya cari A berapa yang menghasilkan 1, berarti apa? Itu yang B ya, soal yang B kan HA-nya itu sama dengan 2A ya. Berarti di sini angka apa yang menghasilkan, ini berarti H ya, yang menghasilkan 1, berarti setengah benar. Hanya setengah, kalau negatif setengah, nantinya H kali negatif setengah, negatif setengah, ini berarti kali negatif setengah, hasilnya negatif 1, bukan 1 gitu. Jadi kalau yang B, kernelnya itu cuma 1, yaitu setengah. Gitu. Nanti yang C beda lagi. Tapi dia harus homomorfisme dulu ya. Jadi kalau misalkan dia bukan homomorfisme, ya udah nggak usah dicari kernelnya. Kayak gitu. Ada lagi yang mau tanyakan? Paham Aulia? Iya Bu, insyaallah. Oke. Ada lagi? Tidak, kalau nggak ada, silahkan coba dulu di rumah masing-masing. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh lewat grup. Nanti minggu depan kan pertemuan ke-13 ya. Pertemuan ke-13 kita bahas soal isomorfisme. Kemudian nanti 14-15-nya kita bahas soal-soal dari untuk UAS. Kita review materi. Oke, sampai sini pertemuan kita. Kita ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.